hidupku. Kuasamu sanggup menghancurkan kutuk. Haleluya. Kau kalahkan maut dan taklukkan dunia. Ku bersorak, serukan Kau yang terhebat. Kasih-Mu nyata di dalam hidupku. Kau selamatkanku dan tebus dosaku. Kau yang terbaik, Kaulah yang terbaik. Kuasa-Mu sempurna, juru selamatku yang tak selamanya. Yesus Kau perisai dalam hidupku. Kuasa-Mu sanggup. Amin. Kau kalahkan maut dan taklukkan dunia. Ku bersorak, serukan Kau yang kasih-Mu nyata di dalam hidupku. Kau selamatkanku dan tebus dosaku. Kau yang terbaik Tuhan, Kaulah yang terbaik. Kuasa-Mu sempurna, juru selamatku yang bertata selamanya. Kaulah Tuhan, amin. Kebenaran yang hidup, yang berkuasa. Kaulah Tuhan, kebenaran yang berkuasa. Selamanya Kau terhebat. Ku bersorak, ku tinggikan nama-Mu. Berikan kemuliaan bagi Dia. Kaulah yang terhebat Tuhan. Yesus Kau perisai dalam hidupku. Kuasa-Mu sanggup menghancurkan kutuk. Kau kalahkan maut dan taklukkan dunia. Ku bersorak, serukan Kau yang terhebat. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Kau selamatkanku dan tebus dosaku. Kaulah yang terbaik. Kuasa-Mu sempurna, juru selamatku yang bertata selama. Kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup, yang berkuasa. Haleluya. Selamanya di dalamku. Kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup, yang berkuasa. Selamanya Kau terhebat. Ku bersorak, tinggikan, berikan kemuliaan pada. Yesus Kau perisai dalam hidupku. Kuasa-Mu sanggup menghancurkan kutuk. Kau kalahkan maut dan takluk. Yes, ku bersorak, Kau yang terhebat. Kasih-Mu nyata di dalam hidup. Kau selamatkanku dan tebus
dosaku. Kaulah yang terbaik, Kaulah yang terbaik. Kasih-Mu sempurna, Juru selamatku yang bertata selamanya. Kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup, berkuasa selamanya di Kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup, yang berkuasa. Selamanya Kau terhebat, Kau terhebat. Ku bersorak, Kau terhebat, Kau terhebat. Ku bersorak, ku tinggikan nama-Mu. Ditinggikanlah nama-Mu Tuhan, ditinggikanlah nama-Mu, selamanya bagi-Mu ya aku. Oh, berikan kemuliaan sekali lagi bagi Allah kita, saudara. Yes, dan Dia ada di sini, amin. Hebat Allah kita. Yes. Tanya kanan kirimu, hebat Allahmu? Hebat Allahmu. Hebat Allah kita? Yes, hebat. Pastikan jawabannya hebat, saudara. Yes, amin. Karena kita tahu Dia hebat, kita berharap pada Dia. Karena kita tahu Dia hebat, kita tidak berharap pada dunia. Amin. Sebab Allah kita hebat. Amin. Siap memuji menyembah Allah lagi. Yes. Karena Allah ada di sini. Amin. Kita berpesta hari ini. Amin. Dengan kebenaran dan firman-Nya. Yes. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Hey. Say ho. Open our eyes, Lord. We want to see You. Open our hearts, Lord. We want to know You. This is what we pray. Open our ears, Lord. We need to hear You. Say Jesus, Jesus, we will. Jesus, you will open our eyes. Mari yang wanita. Open our eyes, Lord. We wanna see You. Open our hearts. Open our hearts. We want to know You. Mari yang pria, open our ears, Lord. Open our ears, Lord. We need to hear You. Mari bersama-sama. Jesus, we believe. Oh Jesus, Jesus, we believe. Say God is here, God is here, God is here, God is here. He is heaven. We don't need to see Jesus. Damai sejahtera melingkupi kami umat-Mu Tuhan. God is here, God is here, God is here. Always faithful. We don't need to see Jesus. Oh, Jesus. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Dia. Oh, oh, oh. Open the gates, Lord. Open the gates.
we feel right now. We feel your glory. Open the nation. Open the nation. Establish your kingdom. Open the heavens, Lord. Open the heavens. Pour out your spirit. Jesus, Jesus, Spirit, Jesus, Spirit. God is here, God is here. God is here. God is here. God is here. He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here. God is here. God is here. He is faithful. We draw near to see Jesus. Oh, Jesus, Spirit. Mari katakan holy you are. Holy, we cry holy. Hallelujah. God is Say holy. Holy you are, holy you are. God is here. Oh, God is here. God is here. God is here. He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here. God is here. Saat kau ada di sini semuanya baik Tuhan. He is faithful. We draw near to see Jesus. Oh, Jesus, say holy, holy, holy. we cry holy. Hallelujah. God is Say here. holy, Holy, we cry holy. Hallelujah. God is here. berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Sebab yang kau kudus Tuhan, yang awal yang akhir, selamanya kau kudus Allah, selamanya kau layak disembah Allah, selamanya kau kan memerintah di bumi di surga, di hidup kami di kota bangsa ini, selamanya kau kan layak ditinggikan, selamanya namamu akan disanjung, akan disembah oleh umatmu di muka bumi ini. Berikan kemuliaan bagi Dia, saudara. How lovely are, how lovely are your dwelling place, Lord. How my soul longs and praying for you, Lord. Our strength is in you, says the generations that rise. The highway to Zion, welcome to Zion, welcome to Zion. Where is awesome presence, Lord? Welcome to Zion. To bury the soul friends.
glory, sun is glory, yeah. And the Lamb is the light and our temple for all. Berikan kemuliaan bagi Dia. We want that journey, we want that journey where Christ be within His faith. Yes, this is why we've been born in this highway. In this highway leads to where the chance won't be just physical and amen. But His spiritual grace, by His grace, we all see His face. Welcome to Zion, where His awesome presence dwells. Welcome to Zion, so many and so great. This is Zion, where we worship in the Spirit. And the Lord who we see, sun is glory, sun is glory, yeah. And the Lamb is the light and our temple for all to see. Katakan step out from heaven, Lord, to change your name. Hallelujah. Just like the promise you gave to the church in the wilderness, to give us our promised land. Amen. The new dimension and a new step out from heaven, Lord, you change your way. Just like the promise you gave to the church in the wilderness, to give us our promised land, to the naked eye and see. You're the real dimension and the new day. Welcome to Zion, where is awesome presence. Welcome to Zion, so married and so friendly. Welcome to Zion, where we worship in the Spirit. Lord, who we see, sun is glory, sun is glory. And the Lamb is the light and our temple for all to see. Say step out, oh Lord, step out of heaven, Lord, to change your way. Just like the promise you gave to the church in the wilderness, to give us our promised land, to the naked eye and see. You're the real dimension and a newness will come. Welcome to Zion, where His awesome presence will come. This is Zion, to marry the so friends. Welcome to Zion, where is worship in the Spirit. For the Lord who we see, sun is glory, and the Lamb is the light and our temple for all to see. And the Lamb is
the light and our temple for all. Jesus is the light and our temple, for the Lamb is the light. Say Jesus. Jesus is the light and our temple, for the Lamb is the light and our temple for all to see. Berikan kemuliaan bagi Dia, saudara. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, Lord. Are you Lord? Angkatlah tanganmu di hadapan Dia. Kekudusannya yang akan menguduskan kita. Sebab dalam diri kita sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik, tetapi kekudusan yang akan memilih umat yang kudus bagi Dia. Holy are you, Lord. Almighty, what is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. Katakan holy. Are you Lord? Shaka ba 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 ba. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. Katakan dengan sungguh, biar umat pilihannya menerima kekudusannya. Sebab Engkaulah imamat yang rajani, bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah sendiri, umat kepunyaannya lah yang bisa berkata, katakan holy. Oh, hanya umat kepunyaannya yang bisa bernyanyi. Holy is the Lamb, holy is the Lamb. Kau adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat pilihan Allah sendiri. What is the Lamb? You are holy. You are holy. Katakan holy you are. Holy. You are. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. What is the Lamb? Where is the Lamb? You are holy. Oh, muliakan Dia. Are you Lord? Almighty, what is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? Amen. Amen. Beri kemuliaan kepadanya. Beri kemuliaan kepada Allah kita. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Kiara lara mashere lere beke namara lara baka namando. Kirabaka namashere lere bera lara bando. Kiabraka nasekere lara baya lara bo. Roba ba 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 ba. It is risen, Christ is risen, Jesus, you are Lord. Come on again, you are stronger, stronger, you are stronger. Sin is broken, you have saved me. Come on, hallelujah. Jesus, you are Lord of all. You are stronger. Oh,
sekali lagi. Katakan bersama-sama. You are stronger, Lord. You are stronger, Jesus. You are stronger, Jesus. Oh, Rabakadabahane. Christ is risen. Jesus, you are Lord. You are stronger. You are strong. Come on, church. Come on. Declare it. Declare it. Come on. Oh, Rabakadabahane. Ikabedabo, Rabakabahane. Christ is risen. Jesus, you are Lord. You are stronger. You are stronger. Oh, hallelujah. Sin is broken. You have saved me. It is risen. Christ is risen. Jesus, you are Lord of all. You are stronger. Come on, come on. Sin is broken. You have saved me. It is risen. Christ is risen. Jesus, you. Jesus, you. Jesus, you. Our Lord. Jesus, you. Jesus, you. Jesus, you. Our Lord of all. Hallelujah. 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 Oh, glory. Oh, berdoa dalam roh. Sobkada bahande brende beda bahaya. Ibreko bobo rabande beda banda. Berdoa dalam roh. Sobkada bahande beda bahaya. Hileke bando, hileke bando. Oh, rabakada barabo, rebeke beda bande, beke beda bahande, beda rabakada bahande. Mari berdoa dalam roh, mari semuanya. Hile soboko bahande, rebeke bahaya. Oh, rabakada bahande, beda rabakada bando. Berdoa dalam roh semuanya. Mari lebih kuat, mari lebih kuat. Kibreke besobo rabahane. Leboko rabakada. Be free in Jesus. Be free in Jesus. Oh, resobobobe, resobobo, resobobobe. Shakabahane. Saya berbicara tentang tiang hikmat. Di mana hikmat itu tinggal. Dia membangun rumahnya dengan 7 tiang, 7 karakter. Dia membangun rumahnya dengan 7 tiang, dengan 7 karakter. Kita bicara tentang tiang yang pertama, yaitu pengampunan. Dan saya berharap kita bisa menjadikan pengampunan menjadi gaya hidup kita, menjadi karakter kita. Kemudian kita bicara tentang penerimaan. Kemudian kita berbicara tentang memberi kasih. Dan yang terakhir minggu lalu kita berbicara tentang kerendahan hati. Indah sekali saudara kalau kita menghidupi karakter-karakter yang sudah kita terima sebagai kebenaran. Kerendahan hati yang saya beri definisi minggu lalu yaitu menganggap orang lain lebih utama tanpa menghilangkan identitas kita yang sebenarnya sebagai anak Allah, sempurna dan diterima
Jadi kerendahan hati nggak ada hubungannya dengan merasa tidak layak. Itu namanya rendah diri. Rendah hati beda dengan rendah diri. Rendah hati tetap confidence dengan dirinya. Karena dia tahu dia anak Allah. Dia ciptaan yang baru. Dia diterima oleh darah Yesus. Sempurna 100%. Tapi dia menganggap yang lain lebih utama. Itulah kerendahan hati. Tidak ada sangkut pautnya dengan merasa tidak layak. Bisa paham? Gambar diri yang jelek, kurang diterima, sensitif, dan lain-lain. Tidak ada hubungannya dengan itu. Justru kerendahan hati tidak menghilangkan who you are. Siapa dirimu di dalam Kristus. Diterima dan sempurna. Katakan confidence. Percaya diri. Itu kerendahan hati. Menganggap orang lain lebih utama tidaklah menghilangkan citra diri kita. Justru itu meneguhkan identitas kita sebagai ciptaan yang baru. Apa rupanya ciptaan yang baru? Ciptaan yang segambar dan serupa dengan Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus juga rendah hati. Jadi kalau kita rendah hati, itu membuktikan kita segambar dan serupa dengan Yesus. Bisa paham maksud saya? Dan saya membagikan minggu yang lalu bahwa saya akan men-sharekan padamu tentang mentalitas membangun kerendahan hati. Menurut Johnson Translation. Mengapa saya sebutkan ini sebagai Johnson Translation? Karena banyak buku mengenai kerendahan hati. Banyak firman yang kita tahu tentang kerendahan hati. Dan itu semuanya baik. Tapi saya ingin membagikan padamu lebih praktis, lebih mudah untuk kita hidupi. Bisa paham? Karena tidak ada gunanya bagi kita memiliki pengetahuan kalau kita tidak mampu menghidupinya. Bisa paham? Kalian boleh membaca banyak buku mengenai apa yang disebut pengampunan, apa yang disebut penerimaan, apa yang disebut kasih, apa yang disebut kerendahan hati. Itu baik. Menambah wawasan, menambah pengetahuan, menambah menambah pengertian. Tapi lebih dari semuanya itu engkau menghidupinya. Bagaimana pengampunan jadi gaya hidup, bagaimana penerimaan menjadi gaya hidup, bagaimana memberi kasih menjadi gaya hidup, dan bagaimana kerendahan hati menjadi gaya hidup. Kita perlu yang praktis. Katakan praktis. Mudah dihidupi. Katakan Injil itu simple, bukan rumit. Semakin rumit kebenaran untuk kita mengerti, saya khawatir itu bukan Injil. Karena kebenaran itu akan membebaskanmu, bukan mengikatmu. Bisa paham? Jadi kalau kita menerima kebenaran dan kita makin susah mengerti, makin dalam tenggelam sampai tidak bisa muncul lagi. Pertanyaan saya, apa yang kau ketahui itu? Mengapa membuatmu menjadi rumit? Tapi pahamilah, hikmat itu praktis. Katakan hikmat itu praktis. Asal ku jama jubahnya, aku sembuh. Berapa uang yang dia habiskan untuk sembuh selama ini? 12 tahun. Miliaran. Itu rumit. Tapi hikmat itu praktis. Hanya menjama jubahnya, enggak ada bayaran, saudara. Tapi dia sembuh. Itulah kebenaran. Karena harga semua sudah dibayar Yesus. Bisa paham maksud saya? 12 tahun dia berulang-ulang ke tabib, ke dokter spesialis. Berapa uangnya habis? Dan tidak sembuh. Semua sudah dijual. Itu rumit. Itu jalan yang rumit. Pergi ke sana, dokter spesialisnya, bagus deh. Pergi ke sana, nggak sembuh, makin rumit lagi. Pergi ke sana, ini dokter spesialisnya berpengalaman, tidak sembuh juga. Stres, psikis, semua dan yang lain hal.
Habis rumahnya, habis tanahnya, habis dijual. Itu kan jalan yang rumit. Mana yang kau pilih asal kau jamah jubahnya kau sembuh? Mana yang kau pilih? Itulah hikmat, saudara. Katakan kebenaran itu praktis. Kebenaran itu praktis. Asal ku hidupi, aku dibebaskan, aku disembuhkan, aku lebih banyak happy-nya. Lihat kanan kirinya, banyak happy-nya, coba lihat. Kalau belum banyak happy-nya, katakan be happy, katakan. Nah itu. Haleluya. Jadi saudara, kalian boleh menambah pemahamanmu, pengetahuanmu. Saya nggak bisa cover semuanya dari A sampai Z mengenai kerendahan hati. Saya khawatir kita lupa sombong nanti. Oh, biarlah kita lupakan sombong, kata Mama. Baik. Tapi ingat saudara, kita nggak punya waktu untuk mengcovernya. Saya bagikan yang praktis, kita lompat lagi dan seterusnya begitu. Engkau yang mengembangkannya dalam persekutuan pribadimu dengan Tuhan. Boleh? Nah, saya membagikan beberapa poin singkat saja untuk membangun mentalitas kerendahan hati. Nomor 1, Allah adalah segalanya, sedangkan aku adalah ciptaannya. Coba renungkan itu. Mungkinkah kita bisa sombong? Saya ulangi, Allah adalah segalanya, sedangkan aku adalah ciptaannya. Siapa yang percaya itu? Kalau nggak percaya, ngapain datang ke gereja? Karena kita menyembah Allah sebagai pencipta. Dan termasuk dirimu yang diciptakan. Mungkinkah kita sebagai makhluk ciptaan meninggikan diri? Namanya lucu, aneh, tapi nyata. Orang yang meninggikan diri padahal dia makhluk ciptaan itu aneh. Bisa paham? Dengan memahami satu statement ini, engkau akan menyadari dirimu sebagai ciptaan saja. Bagaimana kita meninggikan diri sebagai makhluk ciptaan? Apapun yang ada padamu itu diberikan. Nomor 2, apa mentalitas yang perlu kita bangun supaya rendah hati? Aku diciptakan untuk menjadi kesenangannya. Aku diciptakan untuk menjadi kesenangannya. Jadi aku diciptakan bukan untuk menjadi kesenanganku, tapi ciptaan untuk menyenangkannya. Karena gak mungkin engkau diciptakan lalu membuat yang menciptakan menjadi sedih. Lebih baik dia gak menciptakanmu. Jadi kita harus menyadari bahwa kita hidup, kita ada untuk menyenangkan Tuhan. Bisa paham? Jadi tidak ada hubungannya dengan menyenangkan diri sendiri. Karena engkau makhluk ciptaan. Paham? Yang ketiga, engkau diciptakan untuk menjadi miliknya. Engkau diciptakan untuk menjadi miliknya. Jadi engkau bukan milikmu, bukan milik siapapun, tapi milik Tuhan. Mari kita ulangi dulu 3 mentalitas ini. Renungkan, apakah otomatis ada kerendahan hati? Coba. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. Coba renungkan 3 poin. Mungkinkah kita tinggi hati dengan memahami siapa kita dari 3 poin itu? Renungkan, akan muncul di batinmu, iya ya. Siapa aku sebenarnya adalah ciptaan miliknya untuk kesenangannya. Game over semua. Usaha-usaha untuk meninggikan diri. Karena kita tahu siapa diri kita. Bisa paham maksud saya? Tambah yang keempat. Semua yang ada padaku adalah pemberiannya. Semua yang ada padaku adalah pemberiannya. Siapa di ruangan ini yang tidak percaya bahwa semua yang ada padamu itu diberikan? Angkat tangan.
Gak ada yang angkat tangan. Berarti semua percaya. Apapun saudara, itu diberikan. Itu miliknya. Ingat, di Ulangan pasal 8, jangan engkau menganggap ini kekuatanmu, kekuasaanmu, kemampuanmu. Kalau kita lihat ayat-ayat itu semua diberikan. Termasuk dirimu, tubuhmu, kesehatanmu, apapun yang ada kau pakai sekarang ini. Lihat apa yang kau pakai sekarang. Sudah? Itu semua diberikan. Papa, saya belum bisa menangkap di pikiranku bagaimana mungkin sepatu ini diberikan Tuhan. Aku yang belinya di mall. Boleh saya jawab? Dari mana kekuatanmu pergi ke mall? Kakimu untuk berjalan dari siapa? Kemampuanmu untuk mendapatkan uang dari siapa? Nafas yang kau hirup dari siapa? Oke, mulai rendah hati kan? Mulai rendah hati. Terima kasih Tuhan. Karena orang yang rendah hati akan ditinggikan. Ingat minggu yang lalu apa saya bagikan? Orang dunia menganut paham hidup seperti roda pedati. Tidak, kita tidak hidup seperti itu. Asal engkau merendahkan hatimu, engkau akan selalu ditinggikan. Sama seperti Yesus, dia ditinggikan selama-lamanya. Karena dia rendah hati selama-lamanya. Pernahkah kita lihat Yesus tiba-tiba direndahkan lagi setelah dia ditinggikan? Tidak, saudara. Dia ditinggikan selama-lamanya karena dia rendah hati selama-lamanya. Karena dia berkata, aku lemah lembut dan rendah hati. Bisa paham? Mau ditinggikan oleh Bapa di sorga? Ambil kerendahan hati sebagai gaya hidup. Katakan kanan kiri, untuk rendah hati. Tidak ada ruginya selain untung. Lalu mengapa selama ini kita tidak rendah hati? Karena kita menderita oleh kebodohan. Cek coba, orang yang tinggi hati pasti menderita, tersiksa di batinnya. Tapi kenapa kita masih menempuh itu? Karena kebodohan. Mulai sukai kerendahan hati. Bisa amin 2 kali. Yang kelima, apa yang dilakukannya padaku? Apa yang dilakukannya padaku? N huruf besar. Berarti Tuhan, berarti Bapa di sorga. Apa yang dilakukannya padaku, dilakukannya juga pada orang lain. Di mata Tuhan tidak ada favoritisme. Dia tidak memandang muka. Jadi kalau kita mengalami berkat yang melimpah, kasih karunia yang melimpah dari Yesus, saudaramu yang di samping kiri juga mengalami. Sehingga kita nggak merasa kita spesial di hadapan Tuhan. Begitu kita merasa aku lebih spesial dari saudaraku, engkau terjebak lagi meninggikan diri. Makanya Yakobus berkata, kalau kau memandang muka, engkau melakukan kejahatan. Bisa paham? Jadi kita yang di rumah ini, apapun kedudukan sosialmu, hati-hati. Tuhan tidak memandang itu. Karena kedudukan sosialmu tinggi nggak membuatmu lebih dekat dengan Tuhan. Hati-hati loh saudara. Bisa kasih senyum dengan saya. Tapi dia duduk di depan, itu manusia yang buat. Di belakang pun Tuhan jamah loh. Bukan hanya di depan. Manusia itu yang membuat orang yang kedudukannya tinggi ditaruh di depan. Tuhan mana seperti itu saudara. Mau di depan, mau di belakang, mau di tengah. Asal jangan di luar ya. Harus di dalam gedung. Katakan, Allahku tidak memandang muka. Apa yang dilakukannya padaku, dilakukannya pada yang di sampingku ini. Haleluya. Apa yang membuatmu jadi meninggikan diri kalau begitu? Kita hanya bisa bersyukur. Tuhan, terima kasih buat apa yang kau berikan. Engkau mengampuniku, engkau menerimaku, engkau mengasihiku tanpa syarat. Dan aku menerima berkat yang berkelimpahan. Iya ya, engkau lakukan juga pada saudaraku. Mengapa aku jadi meninggikan diri? Dia lebih utama dariku, tapi aku tidak kehilangan berkatku, tidak kehilangan siapa aku, tidak menambahi dan mengurangi apa yang kau berikan padaku. Amin 2 kali. Katakan kanan kiri, jika aku meninggikan diri, itu jalan terjun ke bawah.
Orang yang rendah hati akan ditinggikan. Amin, amin. Pilih yang mana? Apa? Tinggi hati? Alright. Berarti masih normal ya. Jangan sampai udah panjang begini saya katakan kuat lagi suaranya. Apa yang kamu pilih? Tinggi hati. Saya akan berkata demi nama Bapa dan Putra dan send them cross. Alright. Bisa paham? Ada berapa mentalitas yang kita lihat di situ? Ada 5. Hanya ini masukkan di hatimu, di renunganmu, masukkan itu menjadi mentalitasmu. Saya yakin secara kehidupan hari demi hari engkau otomatis bisa menyesuaikan diri untuk merendahkan hati. Bisa paham? Kita lanjut ke tiang yang kelima, yaitu lemah lembut. Apa ini lemah lembut? Apa lemah lembut? Apakah suaranya yang berkata selamat pagi? Hai. Halo. Shalom saudara. Adakah suara di sana? Adakah orang di rumah? Shalom, ngetok pintunya pun toh. Itukah lemah lembut? Saat kakimu diinjak, aduh, kakiku. Apakah begitu? Lemah lembut? Kita harus lemah lembut. Shalom Pak. Shalom Bu. Ada banyak orang secara fisik dia bisa seperti itu. Tapi hatinya sangat keras loh. Lemah lembut itu di hatimu. Mulanya di hatimu. Mari kita lihat dulu Matius pasal 11. Kita belajar sedikit tentang lemah lembut. Engkau yang mempelajari lebih lanjut, mengembangkannya, memahaminya. Saya hanya memberikan praktisnya saja. Alright? Karena kita perlu praktis, karena ini berbicara hikmat, kehidupan. Yuk kita lihat dulu Matius 11 ayat 28. Ini yang kelima dari karakter atau tiang dari rumah hikmat itu. Lemah lembut. Mari kita lihat Matius pasal 11. Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut. Garis bawah itu, aku lemah lembut. Bukan aku memiliki kelemah lembutan, bukan, aku lemah lembut. Pahami saudara, aku lemah lembut, bukan aku memiliki kelemah lembutan. Karena kalau kita memiliki kelemah lembutan, kau bisa kehilangan itu juga. Karena apa yang kau miliki bisa hilang. Tapi kalau itu adalah dirimu, tidak akan pernah bisa hilang. Bisa paham maksud saya? Kalau itu dirimu, nggak akan pernah bisa hilang. Karena aku lemah lembut, ini karakter saudara. Dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi dari ayat 29 kita mendapatkan karakter Kristus itu. Yang tadi kita bahas kerendahan hati, dan yang kedua adalah lemah lembut. Mari kita lihat dulu Matius 5 ayat 5. Sebelum saya kasih definisinya, Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Yesus berkata berbahagialah orang-orang seperti ini. Dia memiliki upah warisan, yaitu memiliki bumi. Bisa paham? Dan kitab suci menyatakan selain Yesus adalah lemah lembut, Musa adalah orang yang paling lembut yang pernah ada selain Yesus. Mari kita lihat Bilangan pasal 12. Bilangan pasal 12 ayat yang ketiga. Bilangan pasal 12 ayat yang ketiga. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Siapa yang mengatakan ini? Tuhan saudara. Indah kalau Tuhan mengakui kita, menghargai kita. Karena hidup kita
Indah sekali. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Kita perlu tahu definisi lemah lembut ini apa. Luar biasa saudara, amin. Mari kita lihat dulu sedikit lagi dari firman Tuhan di Yakobus. Dari sini kita akan mulai mendapat definisinya. Yakobus 1. Ini firman untuk kita buat definisi. Yakobus pasal 1 ayat 21. Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah dengan lemah lembut yang firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi lemah lembut itu berbicara tentang, kalau kita lihat di ayat ini berbicara tentang menerima, saudara. Menerima apa yang datang padamu, apapun itu dari Tuhan. Baik menurutmu atau tidak baik, suka atau tidak suka, apapun yang datang dari Tuhan, engkau menerima dengan lapang hati. Itulah lemah lembut. Kadang firman Tuhan itu bisa keras loh. Bisa tajam. Bisa sangat mengkoreksi. Tapi kalau itu datang dari Tuhan, tetap hatimu harus terbuka lebar dan menerimanya. Dari sini kita memberi definisi lemah lembut supaya kita bisa paham. Musa adalah orang yang pernah hidup di bumi yang lembut hatinya. Dari setiap orang yang ada yang pernah hidup, bisa paham. Yesus berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut. Saya akan memberi definisi. Dari definisi ini renungkan. Bisa paham? Simpan di hatimu. Bisa mengerti? Bila penting saat kau berdoa, bersekutu dengan Tuhan pagi hari, deklarasikan. Bergumam. Ikuti definisinya. Hafal. Bergumam, deklarasikan. Seperti bentuk doa. Saya yakin kehidupan itu akan mulai kau rasakan. Untuk mudah masuk dalam lemah lembut. Ingat, definisi ini penting sekali. Tulis, definisinya adalah Johnson Translation ya. Ini Johnson Translation. Haleluya. Nanti kalau kalian lihat di kamus bahasa Indonesia, di Google atau di seperti itu, kau nggak akan menemukan artinya seperti ini. Lemah lembut, pendek saja definisinya. Dan kalau kau hidupi, kau akan kesusahan dengan definisi itu. Tapi ini definisi dari Johnson Translation. Oke, kasih senyum sama saya. Nanti kasih uangnya, oke? Senyumnya dulu yang penting. Alright, baik. Tulis definisinya. Apapun firman Tuhan yang datang kepadaku. Apapun, itu harus digaris merah. Apapun firman Tuhan yang datang kepadaku. Supaya kita bisa tahu kita lemah lembut atau tidak. Apapun firman Tuhan yang datang kepadaku, aku selalu berkata, ini aku Tuhan. Mari kita tes. Apapun firman Tuhan yang datang kepadaku, aku selalu berkata, ini aku Tuhan. Sudah? Sudah mulai mendapatkan clue-nya? Atau segala perkataanmu, atau segala perkataanmu adalah benar. Atau segala perkataanmu adalah benar dan aku siap berubah. Dan aku siap berubah apapun maumu. Itulah lemah lembut. Mari kita hidupi dulu definisi ini sambil senyum, oke? Karena kadang tidak mudah kalau yang datang itu kita nggak suka, saudara. Oke kan? Mulai sebelah kanan aja yang respon. Supaya kita bisa memahami lemah lembut bukan halo. Aduh kakiku, engkau pijak. Bisa paham maksud saya? Oke, jangan berkembang dulu. Mari lihat kepada saya. Jangan berkembang dulu. Saya mau mendapatkan perhatianmu karena ini penting untuk kita hidupi loh. Supaya kita bisa tahu dan tidak terjebak dengan filsafat orang di luar sana apa itu lemah lembut.
Apa itu rendah hati? Kalau orang dunia menganggap rendah hati itu mirip rendah diri. Kalau kau miskin, kau rendah hati. Kalau kau duduk di belakang, di pojok, ya itu tanda rendah hati. Belum tentu, saudara. Karena rendah hati itu dari dalam, namanya karakter. Bisa paham? Kerendahan hati itu tidak bisa dibentuk dari lipstik atau tidak pakai lipstik. Sorry, aku mau rendah hati datang ke gereja, nggak pakai lipstik, nggak ada hubungannya. Aku mau pakai baju sederhana bila penting ada koyaknya sedikit. Tapi kau punya baju baru, kita datang ke gereja ini harus rendah hati, nggak ada hubungannya. Itu rendah diri. Karena ada satu doktrin, ini berbahaya saudara. Para kaum rohaniawannya diajar seperti ini. Kau harus miskin. Kau harus tunjukkan kau nggak punya apa-apa. Itu tandanya engkau rendah hati. Omong kosong itu rendah diri. Lihat Yesus, dia adalah Allah. Tapi dia tahu dia harus mengosongkan dirinya. Dia nggak kehilangan identitasnya. Dari mana saya tahu? Dia tahu bahwa dia harus turun ke bawah, menjadi manusia, menjadi hamba, taat sampai mati di kayu salib. Dia nggak kehilangan identitasnya. Dia sangat confidence waktu orang Farisi berkata, siapa dirimu? Aku datang dari sorga. Allah itu Bapakku. Lihat itu confident sekali. Orang Farisi berkata, enak aja lu bilang seperti itu. Jadi kau berkata Allah itu Bapamu, engkau sudah mengatakannya. Dia sangat confidence. Padahal ayat itu berkata dia menjadi manusia, menjadi hamba, tapi confidence. Kerendahan hati gak menghilangkan percaya dirimu. Kerendahan hati itu berbicara saudaraku atau dia lebih utama dariku. Bisa paham maksud saya? Kita harus hati-hati dengan falsafah di luar loh saudara. Gak otomatis, gak ada bicara hal yang lahiriah. Sama dengan lemah lembut. Gak otomatis orang yang ada di resepsionis itu orang yang paling lemah lembut, paling generous, hospitality-nya wow hebat banget. Belum tentu. Lemah lembut itu begini. Misalnya Mama Mita disuruh mengampuni Pak Febri. Tapi itu hal yang sangat tidak bisa diterimanya. Tapi Tuhan berkata, ampuni. Enggak Tuhan. Karena bukan kau yang mengalami Tuhan. Memang. Tapi ini baik bagimu. Ampuni. Karena mengampuni membebaskan. Maka kita akan seperti Maria berkata, biar itu terjadi padaku. Apapun perkataanmu. Bisa paham maksud saya? Karena tidak mudah bagi Maria untuk hamil di usia muda, nggak pernah dia rencanakan itu. Maria menerima keputusan sorga kalau dialah yang menjadi ibu Yesus. Dia menerimanya, saudara. Bisa paham maksud saya? Ini namanya lemah lembut. Musa juga seperti itu. Paham maksud saya? Jadi lemah lembut itu adalah, mari lihat definisinya, mari kita deklarasikan dulu di ruangan ini. Sudah? 1, 2, 3. Apapun firman Tuhan yang datang kepadaku, aku selalu berkata, ini aku Tuhan, atau segala perkataanmu adalah benar, dan aku siap berubah apapun maumu. Iya, misalnya begini, si Sofi misalnya, uang di kantongnya tinggal 50.000. Dan dia tahu mungkin Bu Lani mau pulang ibadah tinggal ongkos. Tapi dia tahu bahwa Bu Lani memerlukan uang tambahan karena belum makan siang. Ini contoh. Nah, hati nurani Sofi berkata berikan. Sofi bilang enggak ah. Nanti kalau gue kasih 50.000 uangku tinggal 25.000, bukan 52.000. 25.000. Gak mau, dia keraskan. Mau, gak mau, mau, gak mau. Mau, gak mau, mau, gak mau. Gak mau, oh ya gak mau, amin. Gak mau. Ah, itu keras hati. Kalau suara roh berkata pergi, pergi. Oh iya, saya baru teringat, indah sekali. Katakan amin, amin dulu. Amin, amin.
Ingat apa yang dikatakan Tuhan di kitab Ibrani, itu sebabnya indah kali roh Tuhan mengajari kita. Lihat, pada hari ini, jika engkau mendengarkan suaranya, jangan, kan? Jadi mendengar suara Tuhan, apapun itu yang datang, terima, itulah lemah lembut. Karena lawan keras hati ya lemah lembut. Gak mau aku. Kenapa rupanya? Gak mau. Ini keras hati. Walaupun mungkin suaranya paling lembut, tapi belum tentu itu lemah lembut. Pada hari ini, jika engkau mendengarkan suaranya, jangan. Karena ada hal tertentu yang sangat berat untuk kita terima. Enggak Tuhan, dia yang salah. Iya, kalau memang dia yang salah, perintahku kepadamu, ampuni. Coba lihat, enggak mau Tuhan, dia duluan. Lalu Tuhan bilang, oke, sekarang siapa yang duluan antara kita? Aku duluan mengasihimu atau kau? Engkau Tuhan. Nah, begitulah kasih, kamu yang duluan. Tidak Tuhan, dia yang duluan, itu bukan kasih. Kasih itu kau yang duluan. Lihat contoh gini, seorang suami dengan istri. Suami kepada suami, kasihilah istrimu. Kepada istri, kasihilah istrimu. Bukankah begitu? Kepada suami, hormatilah suamimu. Jadi seandainya istri tidak menghormati suami, apakah itu alasan suami untuk tidak mengasihi istri? Tidak dong. Kau tetap memegang bagianmu. Jadi ini alasan aku tidak mau mengasihi istriku. Kenapa? Dia nggak menghormatiku. Jangan. Dua-dua jadi jatuh. Tolong diperbaiki mic saya. Dua-dua jadi jatuh. Ngerti nggak? Kalau satu jatuh kita pengkhotbah, yang satu bisa memegang untuk bangkit. Itu namanya suami istri tim namanya. Bisa paham maksud saya? Katakan lemah lembut. Adalah yes Tuhan. Apapun yang kau katakan. Yes Tuhan. Aku tahu ini nggak enak. Tapi karena aku tahu Tuhan, ini darimu. Aku akan berkata, yes Tuhan. Ini orang yang lemah lembut. Mereka akan memiliki bumi. Bisa paham? Berkatnya besar, maka Yesus berkata, berbahagialah. Tidak ada upah yang positif dari hal yang negatif. Negatif selalu memberimu buah negatif. Positif memberikanmu buah positif. Yang saya tahu lemah lembut positif. Jadi kalau kita hidupi kelemah lembutan, kerendahan hati, semua yang positif akan datang padamu. Bukankah ini indah? Yes. Saya mau membangun mentalitas kelemah lembutan. Mau? Yes. Oke. Nomor 1, bagaimana kita bisa mudah untuk membangun kelemah lembutan? Ada 3 mentalitasnya. Nomor 1, semua yang dikatakannya kepadaku adalah baik adanya. Semua yang dikatakannya kepadaku adalah baik adanya. Tanamkan itu sebagai mentalitas. Semua yang dikatakannya kepadaku adalah baik adanya. Jadi kalau saat firmannya datang kepadamu, engkau gak suka, ingat ini. Yang difirmankannya itu baik bagiku. Jadi aku harus melakukannya, aku harus menerimanya. Bisa mengerti maksud saya? Yang kedua, menyesuaikan diri kepada firman-Nya, menyesuaikan diri kepada firman-Nya adalah kehidupan yang terbaik dalam hidupku. Menyesuaikan diri kepada firman-Nya adalah kehidupan yang terbaik dalam hidupku. Gak ada di luar firman yang lebih baik selain di dalam firman. Jadi kalau firman-Nya datang, sesuaikan dirimu. Itulah kehidupan yang terbaik yang bisa kau alami. Ini membuat kita apa? Pada hari ini, kalau firman itu datang, suka atau tidak suka, tepat atau tidak tepat waktunya, kita akan lemah lembut menerimanya. Karena kita tahu yang datang itu dari Tuhan baik.
Aku menyesuaikan dengan firman-Nya, itu yang terbaik. Kita akan mulai membenci kekerasan hati. Karena kekerasan hati itu negatif. Bisa paham? Yang ketiga, menentang firman-Nya. Menentang firman-Nya berarti sama dengan menentangnya. Menentang firman-Nya berarti sama dengan menentangnya. Dan tak ada yang menang melawannya. Dan tak ada yang menang melawannya. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudara bisa paham? Indah sekali bukan? Yuk kita ulangi. Nomor 1. Yes. Nomor 2. Nomor 3. Renungkan, deklarasikan, masukkan ke dalam hatimu, renungkan. Itu akan mudah untuk menjadi gaya hidup. Haleluya. Kerendahan hati dan kelemah lembutan. Bisa mengerti? Mari kita ulangi. Tiang yang pertama adalah pengampunan. Tiang yang kedua adalah penerimaan. Tiang yang ketiga adalah memberi kasih. Tiang yang keempat adalah kerendahan hati. Tiang yang kelima adalah kelemah lembutan. Sekarang kita masuk ke tiang yang keenam, yaitu ketaatan. Ketaatan. Wah, kalau udah berbicara ketaatan, ini sudah sering kita khotbahkan. Minggu demi minggu, apalagi kita tahu bahwa ketaatan itu membawamu ke tempat Tuhan menyediakan. Bisa paham? Ketaatan ini sering kali kita dengar, lebih sering dari yang namanya kelemah lembutan, lebih sering dari yang namanya kerendahan hati. Padahal semua itu adalah tiang-tiang dari rumah hikmat. Penting untuk kita hidupi. Katakan amin. Karena ini sering saya bagikan, engkau bisa mendengarkan MP3-nya. Di semester ini saya bagikan itu beberapa kali, karena saya membagikan tentang tempat Tuhan menyediakan. Jalannya adalah ketaatan. Bisa paham? Nah, saya hanya mau menyimpulkan rahasianya bagaimana ketaatan itu bisa kita bangun. Dengarin saya, dengarin. Nanti tolong dicatat. Ini didengarin dulu. Ketaatan, dengarin Papa. Ketaatan lahir dari percaya. Kita susah taat kalau tidak percaya. Itu dulu. Ketaatan lahir dari percaya. Oke? Yang berikutnya, percaya lahir dari pengenalan. Kita nggak bisa percaya kepada yang nggak kita kenal. Aku percaya kepada Allah, tapi tidak mengenal Allah, karakternya, firmannya, imannya itu rapuh. Kenapa Abraham begitu confidence mengorbankan Ishak? Kitab Ibrani berkata, dia mengenal Allah, bahwa dia juga bisa membangkitkan orang dari kematian. Gak ada masalah gua sembelih Ishak, dia juga bisa membangkitkan Ishak. Ini namanya mengenal. Makanya dia confident saja ingin mempersembahkan Ishak. Bisa amin dengan panjang dulu. Kelemahan dari iman kita yang membawa kelemahan dari ketaatannya juga, itu kita kurang mengenal. Ingat bagaimana Petrus berjalan di atas air. Perlahan-lahan dia tenggelam karena dia berkata, itukah engkau? Itukah engkau? Ini pertanyaan. Seandainya dia berkata, itu adalah engkau, saya yakin dia bisa berjalan di atas air. Karena yang membuat dia mulai tenggelam karena dia mempertanyakan siapa itu. Baca coba. Baca. Baca. Di mana Papa? Yuk kita baca ya. Di mana? Dia terhilang di ayat-ayat. Ingat Petrus berjalan di atas air? Dia perlahan-lahan tenggelam. Lihat apa yang dikatakan Petrus. Itukah engkau? Dia mencoba taat dalam pengenalan yang kurang sempurna. Dia goyah saat ombak datang. Tenggelam dalam dunia kehidupan karena kurang mengenal. Sebab umatku akan kuat dan bertindak kalau
mengenal Allah. Bisa amin? Jadi ketaatan lahir dari percaya. Percaya lahir dari pengenalan. Lanjut. Pengenalan lahir dari pewahyuan. Petrus, menurutmu siapa aku? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Berbahagialah engkau, karena bukan manusia yang menyatakan itu padamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Itu pewahyuan. Lahir pengenalan, bukan apa kata orang. Pengenalan lahir dari pewahyuan. Makanya perlu untuk kita mengalami pewahyuan hari demi hari. Ikutin, ketaatan lahir dari percaya. Percaya lahir dari pengenalan. Pengenalan lahir dari pewahyuan. Gak ada pewahyuan, gak ada pengenalan. Tahu bisa, mengenal belum tentu. Kita bisa membaca buku, misalnya Presiden kita Jokowi. Kau bisa membaca buku, tapi belum tentu engkau mengenalnya karena belum berjumpa dengannya. Karena tahu dan mengenal itu beda. Mengenal itu ada relationship-nya, ada hubungannya. Bisa paham maksud saya? Kita bisa membaca Alkitab, kita bisa tahu Alkitab, tapi tidak mengalami persekutuan dengan yang menulis Alkitab ini, yaitu Allah yang hidup. Makanya tidak mengenal. Makanya harus dibedakan pengetahuan atau pewahyuan. Kita mengenal Dia dari Bapa, bukan dari manusia. Mari ulangi, ketaatan lahir dari percaya, percaya lahir dari pengenalan, pengenalan lahir dari pewahyuan, pewahyuan lahir dari mengikuti, pewahyuan lahir dari mengikuti. Mereka mengikuti Yesus. Paham maksud saya? Mereka mengikuti yang diutus Tuhan. Mereka mengikuti jalan sebab Yesus adalah jalan. Mereka mengikuti peta jalan yang adalah Yesus. Bisa paham? Jadi kalau kita mengikuti seseorang, mengikuti Tuhan, mengikuti yang diutusnya, itu jalan menuju pewahyuan. Engkau bisa bersekutu dengan Alkitabmu, tapi tanpa roh, tanpa Bapa di sorga, tidak muncul pewahyuan. Pengetahuan ya. Makanya Yesus berkata kepada Petrus, itu engkau peroleh dari Bapa di sorga, bukan apa kata orang. Makanya Yesus berkata, berbahagialah engkau. Karena pewahyuan come by following. Kalau kita gak mengikuti seseorang, engkau hanya menerima pengetahuan. Karena seseorang ini mengalami persekutuan dengan Yesus, engkau bisa diimpart pengenalan akan Yesus itu sendiri. Bisa amin. Jadi kita memperoleh inspirasi yang sama dari orang yang kita ikuti. Mari ulangi lagi. Ketaatan lahir dari, percaya lahir dari, pengenalan lahir dari, pewahyuan lahir dari. Mengikuti artinya tetap dalam firman. Mengikuti artinya tetap dalam firman-Ku, tetap dalam perkataanku. Itulah startnya dan itulah akhirnya. Dari tetap dalam firman-Ku, tetap dalam perkataanku, hasil akhirnya adalah ketaatan. Siapa yang kau ikuti? Engkau harus tetap dalam perkataan. Engkau harus tetap dalam perkataan. Dari situlah muncul pewahyuan. Murid-muridnya tetap dalam perkataan Tuhan Yesus. Mereka mengenalnya. Yohanes pasal 6. Indah sekali saudara. Ini rahasia demi rahasia. Sehingga engkau mudah menghidupinya. Saya suka kalau kita menghidupinya. Saya gak suka kalau kita penuh pengetahuan tapi gak memilih kehidupan. Itu membuat kita nanti berdebat, bertengkar. Bisa mengerti? Tapi kalau kita memilih kehidupannya, kita akan selalu berkata, ini aku Tuhan.
Apapun yang kau katakan Tuhan, aku percaya, aku taat. Indah kehidupan seperti ini. Bisa mengerti maksud saya? Yuk kita baca di ke-68. Yohanes 6 ayat 68. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Mereka tetap di perkataan ini. Bisa paham? Ayat yang ke-69 upahnya. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Mereka mengenalnya. Itu sebabnya mereka tidak meninggalkannya. Sampai engkau mengenalnya secara pribadi, engkau tidak akan meninggalkannya. Tetap dalam firmanku, itu artinya mengikuti. Muncul pewahyuan, muncul pengenalan, muncul percaya, muncul taat. Haleluya. Bisa amin 2 kali. Jadi kita sudah sampai di ketaatan. Yang ke-7, yang saya sebut tiang hikmat adalah tanggung jawab. Tiang yang ke-7 dari rumah hikmat ini adalah tanggung jawab. Apa definisi tanggung jawab menurut Johnson Translation? Adalah inisiatif untuk mengambil beban. Inisiatif untuk mengambil beban terhadap perbuatan diri sendiri sudah? Ulangi. Inisiatif untuk mengambil beban terhadap perbuatan sendiri dan orang-orang lain untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik. Inisiatif untuk mengambil beban terhadap diri sendiri, terhadap perbuatan-perbuatan terhadap diri sendiri dan orang-orang lain untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik. Tanggung jawab yang pertama, nomor 1, tanggung jawab yang pertama adalah terhadap perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Sudah? Nomor 2, tanggung jawab terhadap orang-orang lain. Dan yang ketiga, tanggung jawab terhadap Tuhan. Oke, saya ulangi perlahan-lahan ya. Nanti Papa akan jelaskan. Yang penting engkau harus memperhatikan apa yang saya sampaikan. Definisinya mari kita ulangi dulu bersama-sama 2 ya. Inisiatif untuk mengambil beban terhadap perbuatan diri sendiri dan orang-orang lain untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik. Yang pertama, tanggung jawab terhadap perbuatan yang kita lakukan sendiri. Apa itu misalnya? Misalnya kau membuat kesalahan, minimal kau berkata, maafkan saya. Bukan melemparkan kesalahan. Mengerti maksud saya? Ini tanggung jawab yang pertama, yang mula-mula yang harus engkau latih dalam dirimu. Kadang-kadang kita tidak mau bertanggung jawab untuk apa yang kita lakukan. Minimal mengakuinya sebagai kesalahan. Minimal datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku. Dan kalau seandainya ada akibat yang kita lakukan, kita berkata, memang ini harus kulalui. Itu namanya kelemah lembutan. Tanggung jawab terhadap perbuatan diri sendiri dulu. Gak semua kita melakukan 100% sempurna tiap hari. Kadang itu kita lakukan kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Bisa paham? Kadang ini juga kita lakukan kepada saudara kita, kepada teman-teman kita di luar sana. Kenapa kita enggak dengan gagah menyalamnya? Sorry ya. Iya, tapi kamu sudah memecahkan gelasku. Enggak apa-apa, besok gua ganti. Nah, itu namanya bertanggung jawab. Enggak karena pecah lalu kita bilang, kenapa ditaruh di meja? Kalau ditaruh di belakang kan enggak kesenggol aku. Ah, ini harabaka bahande usukurabai.
tidak bertanggung jawab. Kan begitu kan? Misalnya dia jalan cepat ini, ada gelas di samping meja. Kena senggol, jatuh, pam, pecah. Ini di kantor ini. Lalu dia bilang, waduh pecah gelas saya, ganti lo. Lalu kita berkata seperti ini, siapa yang taruh di meja? Kenapa ditaruh di pinggir? Coba di tengah. Dia tidak mengambil tanggung jawab. Semua nggak lebih baik kan? Kita harus mengambil tanggung jawab untuk membuat menjadi lebih baik. Ini karakter Kristus loh. Apakah Kristus bertanggung jawab untukmu? Iya, dia mengambil beban kita, dosa kita, dan membawanya ke kayu salib. Itu Yesus. Bisa paham? Lalu dia berkata, oh, maafkan saya ya, saya pecahkan, saya akan ganti besok. Tapi uang saya nggak ada. Akui lagi, tapi uang saya nggak ada. Oh deh, oke lah, nggak apa-apa, 25% aja, 25%. Dengarin saya, papa, ini udah nggak populer. Jangan ajari kami seperti ini. Kami nggak melihat itu di luar sana. Jawaban saya kepadamu adalah seperti ini. Engkau harus bertobat. Kau harus menjadi hamba kebenaran. Tandanya kau ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Yang diciptakan segambar dan serupa dengan Yesus. Kita harus menuju kepada keserupaan dengan Yesus. Bisa paham maksud saya? Ini tidak populer untuk dibahas. Tapi inilah kebenaran. Inilah Kristus. Bisa paham? Jadi yang pertama sekali dari tanggung jawab yang harus kita ambil adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Perbuatan yang kita lakukan. Bisa paham maksud saya? Kalau kita jatuh dalam dosa, gagah dong berkata, Tuhan aku jatuh, aku mohon ampun. Aku akan lebih baik, besok aku berubah. Karena itulah manusiawi kita bisa jatuh. Mungkin kita pukul dinding karena kita marah. Jebol. Wah, kuat banget ya. Sampai dinding pun jebol. Ya, maafnya bukan ke dinding, maaf ya dinding aku. Bukan. Kepada siapa kita marah? Hati nurani kita menuduh kita, maaf Tuhan aku marah, dan seterusnya. Perbaikilah dindingnya. Perbaiki dinding. Bisa paham? Tanggung jawab yang kedua adalah kepada orang lain. Apa maksudnya ini? Ini adalah orang-orang yang terikat denganmu di sekitarmu, yang memiliki hubungan denganmu, suamimu, istrimu, anak-anakmu. Kita nggak bisa lepas tanggung jawab terhadap perbuatannya. Perbuatan anak kita mungkin melakukan kesalahan misalnya. Kita nggak bisa berkata itu anakku, tapi biar dia tanggung sendiri. Enggak dong. Itu diserahkan Tuhan padamu, suamimu atau istrimu. Kesalahan suami ditanggung istri, kesalahan istri ditanggung suami dan anak-anak. Begitu caranya. Semua yang terikat kepadamu kau nggak bisa lepas tanggung jawab. Engkau harus berkata, ya itu anakku, ya itu istriku, itu suamiku, itu temanku, itu saudaraku. Kesalahannya kena kepadaku, ya aku bertanggung jawab. Itu harga ikat janji. Jadi tanggung jawab terhadap dirimu sendiri, tanggung jawab terhadap orang-orang lain di sekitarmu. Bisa paham? Tanggung jawab kepada Tuhan. Apa ini tanggung jawab kepada Tuhan? Mari sharing. Tanggung jawab kepada Tuhan adalah memberitakan Injil. Tanggung jawab kepada Tuhan adalah memberitakan Injil kepada orang lain. Saya mau ini kita pahami. Bahwa memberitakan Injil adalah tanggung jawab kita. Ingat loh saudara. Ini bukan pilihan yang harus kita, ini bukan beberapa pilihan yang kita buat. Ini pilihan, satu-satunya pilihan dari tanggung jawab di hadapan Tuhan. Apa itu? Memberitakan Injil. Mari kita buka dulu. Itu sebabnya mari kita memberitakan kebenaran, karena ini tanggung jawab kita. Mari kita di Roma pasal yang pertama. Di Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-14. Memberitakan Injil adalah tanggung jawab. Bisa paham? Roma pasal 1 ayat 14. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar.
Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Kita berhutang pada orang lain. Itu sebabnya kita bertanggung jawab untuk melunasinya. Apa caranya? Beritakan Injil. Haleluya. Bisa paham? Ini tanggung jawab yang harus kita pahami. Tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap orang-orang lain yang dipercayakan Tuhan kepadamu, dan tanggung jawab kepada Tuhan dengan memberitakan Injil kepada orang-orang. Bisa paham? Inilah 7 tiang di mana rumah hikmat diam. Yang pertama adalah pengampunan. Yang kedua adalah penerimaan. Yang ketiga adalah memberi kasih. Yang keempat adalah kerendahan hati. Yang kelima adalah kelemah lembutan. Yang keenam adalah ketaatan. Dan yang ketujuh adalah haleluya. Amin, amin, amin. Bangkit berdiri tetap. 5 menit tapi bangkit berdiri. Dengarin saya. Saya memberi rahasia padamu bagaimana kita bisa membangun 7 poin ini dengan mudah. Perhatikan saya. Dengan mudah. Kita membangun 7 poin tadi, tiang tadi dengan mudah. Melalui apa? Melalui 7 saluran. Oke, perhatikan saya. Lihat saya ke depan, jangan lus. Melalui apa yang kau pikirkan. Hitung sampai 7. Melalui apa yang kau pikirkan. Apa yang kau lihat. Apa yang kau dengar. Apa yang kau ucapkan. Apa yang kau simpan di hatimu. Apa yang kau makan. Apa yang kau ikuti. Siapa yang kau ikuti. 7. Saya ulangi. Apa yang kau pikirkan. Apa yang kau lihat. Apa yang kau dengar. Apa yang kau ucapkan. Apa yang kau simpan di hatimu. Apa yang kau makan. Siapa yang kau ikuti. Alright. Dengarin dulu, perhatikan. Ini pikiran. Ini mata. Ini telinga. Ini mulut. Ini hati. Ini tangan. Ini kaki. Bukankah itu satu tubuh? Bagaimana 7 saluran ini engkau harus mendengarkan hanya satu. Bukan memikirkan hanya satu, melihat hanya satu, mendengar hanya satu, mengucapkan hanya satu, menyimpan hanya satu, memakan hanya satu, mengikuti hanya satu. Yang saya sebut kebenaran. Karena sama dengan 7 saluran ini satu. Engkau harus membuat 7 saluran ini juga untuk mengalami satu. Menjadi satu. Itu kebenaran. 7 dari tiang hikmat akan mudah kau lakukan. Susah kau membangun kalau kau memikirkan kebenaran tapi melihat yang lain. Kau membuatnya terpecah. Ini hikmat, saudara. Dengarin papa, 3 menit lagi. Waktu kita tidak banyak untuk hidup. Jangan buang-buang waktu lagi. Saya yakin kalau kau melatih dirimu 7 saluran ini untuk mengikuti satu, mendengar satu, melihat satu, betapa fokusnya dirimu. Betapa fokusnya dirimu. Lihat saya. Kemana engkau fokuskan, ke situ seluruhnya pergi. Biar kalian tahu hikmatnya. Kemana kita fokuskan, ke situ semua kita pergi. Jadi kalau kita memfokuskan kebenaran 7 bagian tubuh kita ini, engkau sedang membawa seluruh hidupmu pada kebenaran. Dan tidak ada yang terpecah dalam dirimu. Dalam satu hari engkau bisa menjadi baru. Seperti yang Tuhan mau. Dalam satu hari. It's very cepat, fast. Tapi kita sering terpecah. Yang kita ucapkan beda yang kita pikirkan. Yang kita dengar berbeda dengan yang kita ucapkan. Yesus tidak seperti itu. Dan kita yang datang dari Kristus juga tidak seperti itu. Papaku masih seperti itu. Nasihat papamu, latihanlah anak-anakku. Berjalan tiap hari latihan seperti itu. Sinkronkan apa yang kau pikirkan, apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang kau ucapkan. Harus menjadi satu.
Karena dia adalah satu, dia harus mendengar satu, melihat satu, memikirkan satu, yang namanya kebenaran. Jangan hati kita menyukai yang lain, tapi pikiran kita kebenaran. Tidak, dia harus menjadi satu. Pikiran, mata, telinga, mulut, hati, tangan, kaki. Ulangi, apa yang kupikirkan? Apa yang kulihat? Apa yang kudengar? Apa yang kuucapkan? Apa yang kusimpan di hati? Apa yang kumakan? Siapa yang kuikuti? Haruslah satu. Namanya kebenaran. Namanya Yesus. Aku akan seperti Yesus. Amin 2 kali. Mau menjadi Yesus, seperti Yesus, this easy. Kalau kau sepakat, mata, telinga, mulut, pikiran hanya mengikuti kebenaran. Karena 7 hal itulah saluran untuk membangun. Yang kau pikirkan, yang kau lihat, yang kau ucapkan, yang kau simpan di hatimu, yang kau makan, yang kau ikuti. Itu 7 saluran kita membangun, saudara. Dan kalau kita membangun hanya dengan satu bahan, karena 7 hal itu pun satu tubuh, engkau akan menjadi serupa dengan Yesus. Hanya bahan kebenaran. Jangan pecah dia. Jangan pecah dia. Dia satu tubuh, saudara. Dia satu tubuh. Dan 7 tiang hikmat ini akan terbangun dalam diri. Angkat tangan lagi dua-dua ke sorga. Bapa, jadikan kami orang strategik. Memahami kebenaran, mengerti kebenaran. Sebab di musim baru bangkitlah umat yang strategik. Level yang baru, tingkat yang baru. Sebab kami tahu ada tantangan yang baru di zaman kami ini. Tidak sama dengan zaman yang sebelumnya. Itu sebabnya Engkau mempersiapkan kami sedemikian rupa untuk memahami hikmat ini, memahami kehidupan ini, sehingga kami bisa tampil di luar sana sebagai pemenang, untuk menjadi berkat di setiap level kehidupan demi nama Yesus. Di keluarga-keluarga, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, di kantor-kantor, demi nama Yesus. Tuhan, aku berdoa untuk umat-Mu ini, supaya mereka mengerti maksud hamba-Mu, maksud-Mu, bagaimana mereka mudah untuk membangun. Mereka harus bersepakat dengan dirinya sendiri, bersepakat dengan pikirannya, dengan matanya, dengan telinganya, dengan mulutnya, dengan hatinya, dengan tangannya, dengan kakinya, sepakat menjadi satu, membawanya pada kebenaran. Maka wujud Kristus, manusia Kristus, kehidupan Kristus akan terbangun dalam hidup mereka, bukan terpecah-pecah. Kerajaan yang terpecah-pecah tidak akan bertahan. Beri satu fokus, Tuhan, karena kesanalah seluruhnya bergerak demi nama Yesus. Allah memberkatimu, hai umat-Nya. Bapa yang murah hati itu memberkati demi nama Yesus. Berikan tepuk tangan baginya. Haleluya. Dalam nama Yesus, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Yes. Silakan duduk. Haleluya. Amin. Kenyang? Alright. Masih lapar? Alright. Luar biasa Tuhan kita. Amin, amin. Katakan kanan kirimu, ada 7 saluran dalam dirimu harus menjadi satu. Bilang. Ucapkan apa 7 saluran itu? Dengarin Papa. Di hadapan tahta di kitab Wahyu ada berapa obor Allah? Ada 7 obor. 7 dimensi dari Roh Kudus.
tapi dia adalah satu oknum. 7 dalam dirimu yang tadi itu harus satu. Jangan terpecah. Bukan berarti ada Roh Kudus 7 bagian. Itu dimensi Roh Kudus ada 7 obor Allah. Di Wahyu pasal 1 ada 7 kaki dian. Tapi itu adalah satu, namanya gereja. Bisa paham? Jadi kalau yang 7 yang diberi Tuhan ini dalam tubuh kita ini, kita pecah-pecah. Itu bukan dimensi ilahi. Dimensi ilahi saat dia menjadi satu. Karena roh Allah 7 dimensi adalah satu. Yesaya 11 catat di situ, itu 7 dimensi Roh Kudus. Yesaya 11, roh takut akan Tuhan, roh keperkasaan, roh hikmat, roh nasihat, itu semua adalah dimensi Roh Kudus. Tapi dia tetap Roh Kudus. Apa yang kau pikirkan, apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, itu tetap satu tubuh. Jangan pecah dia menjadi 7 bahan untuk kita terima. Itu bukan membangun namanya. Kau harus membawa dia kepada satu fokus, kepada satu kebenaran. Haleluya. Bisa paham? Jangan pecah dia. Kau nggak bisa membangun apapun. Bisa membangun apapun. Itu sebabnya orang yang memiliki hikmat, dia akan selalu berhasil. Dia akan selalu berhasil. Makanya orang-orang yang fokus, tidak terpecah-pecah, orang yang berhasil. Bisa paham? Jadi apa yang kau dengar, apa yang kau terima, apa yang kau sampai 7 hal itu harus engkau namanya itu bangun dengan bahan kebenaran. Bisa mengerti? Haleluya. Luar biasa Tuhan kita. Beri tepuk tangan dulu sekali lagi. Di seluruh dunia terjadi kekelaman di bumi. Manusia mengalami takut, cemas, curiga. Setiap hari bunyi sirine ambulans yang terdengar yang membuat suasana semakin mencekam. Dari gelap terbitlah terang. Suara Tuhan datang kepada Pastor Johnson untuk mendirikan sekolah apostolik. Tujuannya untuk mempersiapkan hidup orang-orang yang digerakkan Tuhan hatinya dari berbagai domain dan denominasi menjadi kawan sekerja Allah untuk Indonesia yang baru. Inilah sejarah terbentuknya sekolah apostolik. Jauh sekolah apostolik sudah berlangsung. Kami melihat tangan-Mu, tuntunanmu dan pekerjaanmu. Dari sekolah apostolik yang satu ke sekolah apostolik yang berikut, selalu ada update dan upgrade. Orang-orang dari Nusantara sudah berdatangan, dari Maluku, dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Surabaya, dari Jakarta, dari Sumatera, dari Aceh, datang ke tempat ini Tuhan. Dan kami tahu mereka Engkau yang mengantar. Dan ini akan terus membesar, sebab api ini akan melanda Sabang sampai Merauke. Itu sebabnya kami berkata kepadamu Papua, datanglah. Kepadamu Maluku, datanglah. Kepadamu Sulawesi, datanglah. Kepadamu Kalimantan, datanglah. Kepadamu Sumatera, datanglah. Kepadamu Jawa, datanglah. Kepadamu NTB, datanglah. Kepadamu NTT, datanglah. Kepadamu Bali, datanglah. Datang kemari ke sekolah apostolik, ke Wisma Indonesia. Datanglah kemari dan biarkan kau diperlengkapi. Engkau menjadi pelita-pelita yang bercahaya di tempatmu, di kotamu, di pulaumu, yang menerangi kegelapan, supaya engkau dilatih, ditraining, diperlengkapi sebagai terang di tempatmu berada. Oleh sebab itu kami semua sebagai anak-anak Allah di tempat ini berkata kepadamu, datanglah, datanglah ke tempat ini. Ada kegerakan rohani, ada tuayan yang besar, ada Indonesia yang baru lewat sekolah apostolik. Orang-orang strategi akan datang dari Nusantara, pulau demi pulau, lembah dan gunung, desa
desa dan kota akan datang kemari, akan datang ke tempat ini, ke sekolah apostolik. Siapapun engkau, pria dan wanita yang ada di Nusantara ini, responilah suara nubuatan ini. Mari datang kemari, bergegaslah, pakai kasutmu, ikat pinggangmu, dan mari ke sini. Engkau akan mendengar suara profetik. Engkau akan dilatih dan diperlengkapi oleh Roh Kudus. Sebab engkau dipanggil dan dipilih untuk Indonesia yang baru.